Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah bil khusus, segenap pengurus majelis ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barakah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Rib'in, dan diceritakan dari Abi Rib'in, namanya Handalah bin Ar-Rabi'. Handalah monggo ibn Ar-Rabi' Al-Usaidi Al-Katibi, yang beliau adalah seorang sekretaris yang ahadi kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi salah satu juru tulisnya atau sekretarisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu punya sekretaris jumlahnya 50 lebih kalau nggak salah. Pimpinannya namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, laqiyani, telah menemui saya siapa Abu Bakrin, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kaifa anta ya Hamdalatu, bagaimana keadaanmu wahai Hamdalah? Qultu, aku menjawab, nafaqah Hamdalatu, Handalah telah munafik. Jadi dia menyebut dirinya apa? Munafik. Para sahabat Nabi ini orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Allah, sampai kepadanya Allah berkata, radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, tapi tidak pernah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ini merasa dirinya baik. Yang ada adalah merasa dirinya ini masih kotor, merasa dirinya itu munafik, merasa dirinya ini masih jauh dari Allah.
Itu para sahabat Nabi. Maka orang-orang dahulu di masa para sahabat itu banyak yang merasa dirinya itu kotor. Kenapa? Begini, ini rumus ya, rumus. Saya dengan pakaian saya yang seperti ini, kalau kumpul sama orang yang dekil, terasa bersihnya saya. Kalau kumpul sama orang yang dekil. Tapi kalau saya kumpul sama orang yang rapi, bersih, kinclong gitu, maka terasa dekilnya saya. Artinya sebersih apapun saya, kalau ketemu sama orang yang lebih bersih, terasa dekilnya saya. Tapi kalau ketemu sama orang yang dekil, terasa bersihnya saya. Nah, para sahabat itu kan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Allah Maha Suci, para nabi disucikan oleh Allah. Sebetapapun para sahabat itu bersih, hatinya, akhlaknya, semuanya bersih, pikirannya. Tapi begitu bertemu dengan yang dibersihkan oleh Allah seperti para nabi dan rasul, terasa kotornya. Apalagi dekat dengan yang Maha Suci, pasti terasa kotornya. Makanya nun sewu kok kita ini merasa dekat dengan Allah, terus kok merasa diri ini bersih. Pertanyaannya adalah jangan-jangan bukan Allah yang kita dekati. Karena harusnya sebersih apapun kita, begitu berhadapan dengan yang Maha Suci, harusnya kita merasa kotor. Nah, saya ulang, orang kalau dekat sama Allahnya benar, harusnya semakin dekat dengan Allah merasa dirinya kotor. Kenapa? Karena sebersih apapun kita, begitu berdekatan dengan yang Maha Suci, itu pasti akan terasa kotornya kita. Bisa dimengerti napa tadi? Nah, saya ulang, kalau ada orang ngerasa sudah dekat dengan Allah, terus dengan perasaan itu dia merasa diri sudah bersih, sudah suci. Nah, jangan-jangan bukan Allah yang dia dekati. Paham napa tadi? Nah, saya ulang tadi, harusnya kalau betul Allah yang dia dekati, harusnya terasa kotornya diri ini. Sama dengan ketika kita dekat dengan yang Maha Tinggi, yang Maha Agung. Kok kita begitu merasa dekat dengan Allah, kok kita merasa diri ini besar, merasa diri ini mulia, merasa. Pertanyaannya, jangan-jangan bukan Allah yang dia dekati. Karena semulia apapun kita, setinggi apapun kita, sehebat apapun kita, berhadapan dengan yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi, yang Maha segala-galanya, harusnya terasa diri ini kerdil, kecil, lemah, tidak berdaya harusnya. Nah, kalau ada orang merasa dekat dengan Allah, kalau dia terus merasa dirinya itu besar, merasa dirinya itu mulia, merasa dirinya itu bersih dan macam, jangan-jangan bukan Allah yang dia dekati. Bisa dipahami namanya ya? Saya dengan tinggi badan saya seperti ini, kalau ketemu sama orang yang pendek terasa tingginya saya. Tapi kalau ketemu sama orang yang tingginya tinggi banget, itu terasa pendeknya saya. Itu baru sisi makhluk. Kebayang nggak kita ini berhadapan dengan yang Maha. Nah, kalau ada orang yang betul dalam dekatnya dengan Allah, mestinya dia merasa diri ini kecil, diri ini rendah, diri ini hina, diri ini kotor gitu. Sehingga yang terjadi adalah kita berusaha untuk dibersihkan oleh Allah. Kita berusaha untuk dimuliakan oleh Allah. Kita berusaha untuk berharap agar kita ini disayang oleh Allah, dan begitu seterusnya. Qala, berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, subhanallah ma taqul, Maha Suci Allah, ngomong apa awakmu iku? Ma taqul, ngomong apa awakmu iku? Ngomong apa kamu itu? Kok ngomong kayak gitu itu loh. Qultu, aku menjawab, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nari hatta ka'anna ra'yu ain, hatta ka'anna ra'yu ainin, fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghafasnal azwaja wal aulada wad dai'ati fanasina katsiran.
Kata Hanzalah, ketika kita berada di samping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kepada kami tentang surga, tentang neraka, hingga seolah-olah surga dan neraka itu berada di depan mata kami. Nabi itu kalau cerita tentang surga, cerita tentang neraka, seolah-olah surga dan neraka itu di depan mata para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat mendengarkannya dengan iman. Jadi apa-apa itu masalah agama, kalau didengarkan pakai iman itu terasa seolah-olah surga neraka itu berada di hadapannya. Tapi faidah kharajna, maka apabila kami telah keluar min indi Rasulillah, dari sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghafasnal azwaja wal aulada. Jadi begitu keluar dari majelisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bergaul. Maka kita pun bergaul dengan istri wal aulad dan anak-anak. Wadai'ati fanasina katsiran. Jadi begitu pulang bergaul dengan anak, dengan istri, mengurusi berbagai macam urusan, maka seringkali akhirnya kita lupa. Jadi ada kesibukan dengan anak, dengan istri, dengan kepentingan-kepentingan yang lain, itu membuat kita akhirnya lupa lagi dari surga dan neraka tadi itu. Qala berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wallahi maka demi Allah, inna sungguhnya kami lanalqa misla hadza fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, demi Allah sungguhnya lanalqa misla hadza, pastilah kita akan mendapati seperti ini. Ya ndak me awakmu tok, aku yang ngono pisan, kata Abu Bakar. Ndak me awakmu tok, tidak cuma kamu, saya pun juga mengalami hal yang sama. Kalau bersama dengan Nabi, seolah-olah surga neraka itu dekat sekali. Tapi begitu bisa dengan Nabi, sibuk dengan aneka kepentingan, lupa. Ndak me awakmu tok, aku yang ngono. Fantolaqtu ana wa Abu Bakar, maka kami pun berangkat. Ana ya saya, wa Abu Bakar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, hatta dakhalna ala Rasulillah, hingga kami masuk sowan menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata, nafaqu handolatu ya Rasulullah, sungguh telah munafik handolah wahai Rasulullah. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madak, apa iku? Maksudmu apa itu? Gitu. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'yu ainin, fa idza kharajna min indika ghafasnal azwaja wal aulada wadai'ati nasina katsiran. Ya Rasulullah, ketika kami berada di sisimu, ketika kami berada di sisimu, engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, tentang neraka dan surga, sehingga seolah-olah surga dan neraka itu berada di hadapan kami. Fa idza kharajna, maka apabila kami telah keluar min indika dari sisimu, ghafasnal azwaja wal aulada wadai'at, maka kami disibukkan dengan istri dan anak serta aneka urusan hingga kami luka nasina katsiran, hingga kami sering lupa. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang diriku dalam genggaman kekuasaannya, in law tadumuna ala ma takununa alaihi indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu. Kata beliau, in law tadumuna, andaikan kalian selalu ala ma takununa, sebagaimana kalian ada alaihi atas ma indi di sisiku. Jadi kalau kalian bisa bersikap seperti ketika berada di sisiku, pasti tidak ada bersama denganku, wa fi dzikri, dan di dalam mengingat,
mengingat surga dan neraka tadi, mengingat Allah, surga dan neraka tadi itu. Maka kalau gitu kamu seperti itu terus, maka la sofahatkumul malaikatu, pastilah akan menjabat kepada kalian siapa al malaikatu, para malaikat, ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya handolatu sa'atan wa sa'atan salasa marrat. Kata Nabi, maka malaikat akan menjabat tangan kalian di atas ranjang kalian dan di atas jalan-jalan kalian, akan tetapi ya handolah, wahai handolah, sa'atan wa sa'atan salasa marrat. Kata Nabi, sesaat demi sesaat. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan tentang orang kalau bisa istiqomah saat di majelis ilmu dan di luar majelis ilmu, berusaha itu istiqomah dalam mengingat Allah, mengingat tentang surga, mengingat tentang neraka. Orang yang bisa istiqomah seperti itu dan tidak dilalaikan oleh kesibukan dengan anak, dengan istri, dengan aneka kegiatan-kegiatan yang lain, maka sebagai bentuk penghormatan atas orang ini akan dijabat oleh para malaikat sebagai tanda selamat gitu ya, saat dia berada di ranjangnya, di jalannya, dan di segala keadaannya kalau bahasa kita. Maka ini yang perlu kita pahami bersama ya, untuk kemudian pentingnya ngecas iman terus menerus supaya gak lopet. Karena seperti halnya fisik yang butuh makanan, iman juga butuh makanan. Nah, di antara makanannya hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir. Itu makanannya iman, makanannya hati. Kalau iman dan hati itu dicas dengan baik, insya Allah dimanapun kita berada tidak akan pernah tidak akan pernah lepas dari mengingat Allah, mengingat akan surga dan neraka dan begitu seterusnya. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Nah, memang begini, Nabi menarik di riwayat terakhir itu beliau kan mengatakan sesaat demi sesaat. Artinya memang nggak mudah ya untuk bisa istiqomah terus itu. Karena konsep istiqomah dalam Islam itu konsep istiqomahnya manusia, bukan konsep istiqomah ala robot atau ala malaikat, tidak. Artinya gini, saya sering sampaikan sini, kita mencoba untuk istiqomah nih. Kadang ada putus, sambung lagi. Kadang ada jatuh, bangun lagi. Kotor, mandi lagi. Terus begitu aja. Jadi istiqomahnya kita ini, itu adalah istiqomah yang manusiawi, bukan yang malaikat. Yang malaikat itu kalau suruh rukuk terus sampai hari kiamat, nggak ada putusnya kalau malaikat itu. Nggak makan, nggak minum. Kalau kita kan kepentingannya banyak. Makanya gini rumusnya istiqomah itu. Begitu kita istiqomah, kadang ada capek-capeknya ya istirahat, nanti sambung lagi. Kadang ada putus-putusnya, nanti sambung lagi. Kadang ada bengkok-bengkoknya, diluruskan lagi. Kadang ada jatuh-jatuhnya, bangun lagi. Kadang ada kotor-kotornya, ya mandi lagi. Terus gitu aja. Penek no blimbing kuwi, lunyu-lunyu penek no kanggo mbasuh dodot ira. Jadi menjalankan perintah agama itu kadang kayak orang naik blimbing yang sedang di musim hujan, kata Sunan Ampel itu. Di lir-lir itu. Jadi kadang ya ono merusut-merusutnya juga. Kadang ya ada jatuh-jatuhnya juga kadang. Di saat ya akhirnya kencing juga itu. Kencing. Iya. Enggak, di atas motor di boxnya itu. Atau itu Sudah saya kasih apa namanya? Iya. Kencing juga. Di boxnya. Di boxnya. Kon dia makin kalau siram. Buatan itu di boxnya, bosan kencing di boxnya. Naik ke atas.
Nggih makian, silakan. Iya. Sudah saya kasih air pada di boxnya Pak, di boxnya. Kencingnya di boxnya. Kenapa dia? Airnya. Buat enggin. Di boxnya. Dia tadi naik sini. Apa tuh gitu? Ini buat Milih motor yang bagus. Tahu. dulu pernah sekali ini kali kedua kan. Kalau betul ngertos. Makanya saya taruh air di situ itu supaya kucing itu yang itu. Saudara ya? Ini saudara. Ikut ngaji apa? Ini saudara. Nggih, pun. Jadi diamuk kucing, gak diamuk. Pun lanjut nggih. Sampai mana tadi? Oh nggih. Istiqomah itu gitu, kadang putus sambung lagi. Jatuh bangun lagi. Kotor mandi lagi. Terus sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada Allah, itu aja. Kita pagi hari itu mandi, itu dengan keyakinan penuh bahwa nanti siang ya dekil. Tapi kenapa kita kok mandi lagi? Karena kita butuh bersih. Ibu-ibu ngepel lantai, nyapu lantai. Itu kan dengan keyakinan penuh bahwa pasti nanti siang atau sore kan sudah kotor lagi kan. Tapi masih nyapu terus apa bukan? Nyapu terus. Enggak, masih nyapu terus. Masih nyapu terus kemudian masih ngepel terus. Kenapa? Karena kita butuh bersih. Karena kita butuh bersih. Makanya kalau yang namanya istiqomah itu ya begitu itu, putus nyambung lagi, jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, terus gitu aja. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah itu kita ini nggak bisa sak-cek-saknya itu nggak bisa. Mesti kita ini harus bertahap. Nggak bisa langsung sak-cek-saknya itu nggak bisa. Anu barakir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas, dan cerita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaktubu, beliau sedang berkhutbah. Idza huwa birajulin qaimin, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri. Fasa'ala anhu, maka beliau bertanya tentangnya. Faqalu, maka mereka berkata, Abu Israil. Itu yang berdiri itu namanya Abu Israil. Jadi ada di tengah Nabi khutbah, ada orang berdiri dan Nabi bertanya tentang orang itu, siapa orang itu. Faqalu, maka mereka sahabat menjawab, Abu Israil, Abu Israil. Nadara ayyaquma fi syamsi wala yaquda wala yastadilla wala yatakallama wa yasuma. Orang itu, Abu Israil itu, ia bernadar akan berdiri pada waktu panas
tidak akan duduk dan tidak akan berteduh, juga tidak akan berbicara sedangkan dia sedang berpuasa. Faqala Nabiyyu, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muruhu falyatakallam wal yastazil wal yaqut wal yutim saumahu. Muruhu, perintahkanlah dia untuk falyatakallam berbicara, wal yastazil dan berteduh, wal yaqut dan duduk, wal yutim saumahu dan dia sempurna, dan suruh dia menyempurnakan puasanya. Rawal Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ada orang nadar, nadarnya itu menyiksa diri. Dalam Islam tidak boleh. Jadi ada orang nadar, nadarnya itu menyiksa diri. Dalam Islam tidak boleh. Kalau menyiksa diri disuruh batalkan nadarnya itu. Kalau ada orang nadar terus dibatalkan nadarnya, dendanya nadar harus dibayar. Jadi kalau ada orang nadar terus nadarnya dibatalkan, maka dia harus bayar nadar itu. Jadi kalau dia tidak bayar nadar itu, berarti dia punya hutang kepada Allah nanti, karena itu janji kepada Allah. Apa dendanya nadar itu? Ada di surah Al-Maidah ayat 89 itu. Itu dendanya sumpah dan dendanya nadar sama. Dipilih. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau puasa 3 hari tidak harus berturut-turut, atau memerdekakan budak. Silakan dipilih. Diatur dalam surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 89. Nggih, lurus wonten nggih Pak Sugeng nggih. Itu nazar dan sumpah sama itu. Ada yang membaca terjemahnya? Betul. Nggih pun Al-Maidah ayat 89 lah pokoknya. Wonten teng mriku. Jadi dendanya nadar sama dendanya sumpah itu sama. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari tidak harus berturut-turut. Niatnya puasa, bayar denda sumpah atau nadar. Itu sama kata Nabi. Dendanya sumpah dan nadar sama, ada di surah Al-Maidah ayat 89. Wonten nggih? Nggih. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya oleh wonten wong nadar pokoke lek iki menang aku akan berjalan mundur. Deh. Makan kaleng. Iya, atau makan iya nggih menapa lah. Itu kan mulo sora awake dhewe. Kalau nadarnya mau jalan dari Jogja ke Jakarta gini apa? Iya, harus jalan itu gimana? Bayar dendanya. Kalau nggak dijalani bayar dendanya. Nah, jadi nadar itu memang harus tepati. Tapi kalau menyiksa diri, diperintah oleh Nabi untuk dibatalkan. Ini nadar itu harus dipenuhi. Kalau dia, maaf ya, kalau nadarnya menyiksa diri, nadarnya harus dibatalkan. Nah, kalau dibatalkan bayar dendanya. Nggak boleh nggak bayar dendanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Kalau nadar itu diucapkan dengan kata-kata apa bisa dibalik? Apa? Nadar itu. Sampun. Oke, nadar itu kan janji kepada Allah. Prinsipnya janji seseorang kepada Allah yang dikaitkan dengan perbuatan Allah untuk dirinya. Contoh ngeten. Pokoke engko lek anakku lulus, misalnya ngeten nggih. Engko aku bakal mbeleh wedhus misalnya ngoten. Lek nilainya anakku IPK-e misalnya sekian ngoten. Itu namanya janji kepada Allah. Nah, pertanyaannya menarik, apa harus diucapkan atau tidak? Sependek yang saya ketahui nggih, kalau tidak diucapkan baru tekad dalam hati saja, itu namanya azam. Azam itu tekad kuat, niat kuat. Kalau itu belum masuk dalam kategori nadar. Tapi kalau keucap, pokoknya engko lek anakku lulus nilainya sakmene mbeleh wedhus aku. Nah, itu namanya nadar namanya. Ucapan dulu ya. Ucapan ya. Tapi kalau baru dalam hati
Itu azam namanya. Azam itu gak nadar sih, cuman pengen gitu, pengen. Itu namanya azam namanya. Atau biasanya biasanya gini, kalau orang nadar itu kalau nggak dipenuhi oleh Allah ditagih biasanya. Ditagihnya itu macam-macam. Di antaranya, naudzubillah min syarri dzalik, masuknya binatang ke rumah yang binatang itu nggak biasa masuk rumah, seperti ular, biawak misalnya, naudzubillah min syarri dzalik, atau apalah yang itu nggak biasanya masuk rumah kok masuk rumah. Biasanya itu punya utang sama Allah biasanya itu. Kata para ulama itu gitu. Makanya kalau jenengan bingung, aduh diutang apa sama Allah tuh? Punya janji apa saya sama Allah? Kalau sampai kita bingung, wis langsung sedekah ngasih makan 10 orang miskin. Ya per 10 kilo beras lah kalau atau 7 liter beras. Tapi karena beras mesti dimasak ya salah lauknya juga. Ngoten nggih? Sebentar selesaikan dulu. Mangke saya. Itu ngoten nggih solusinya Pak Haji nggih. Atau langsung puasa 3 hari tidak berturut-turut. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, ngoten. Satu, yang kedua kadang ditagih melalui ucapan-ucapan. Contoh ngeten. Pas datang ke pengajian bab masalah nadar. Baca buku masalah nadar. Terus ada orang ngomong soal nadar. Kok semuanya nadar semua ini? Wah, akhirnya berarti ini ditagih oleh Allah berarti ya, ngoten. Sik sekedap lanjut Pak Nator min nggih, monggo Pak Nator. Napa? Kalau itu Pak, Bapak pentingnya fadilah beliau daripada sholat tahajud pagi. Nggih. Ini kan batin Pak, tapi dari ucapan batin. Saya akan tiap malam akan tahajud, itu ada uzur. Itu termasuk bukan nadar. Bukan, itu azam namanya. Tekad kuat dalam hati. Nggih. 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 Tidak kecuali ada unsur yang kita itu bisa nggak bisa benar-benar bisa. Nggih. Nggih. Pak Kiai monggo. Menurut tadi Pak Ustaz, yang tentang binatang, contohnya seperti ular. Sedangkan dulu pernah Pak Ustaz, saya pindah dari Jakarta Barat ke sini tahun 86 itu Pak Ustaz. Samping itu masih pohon-pohon masih banyak. Pohon-pohon itu masih banyak. Tapi sehingga saya Pak, saya nggak punya nadar, nggak punya omongan apa-apa, tapi itu ular masuk dalam rumah Pak Ustaz. Kan dalam rumah teras. Dalam teras. Itu termasuk yang boten. Kan teras toh. Eten boten karena teras kan, di teras. Yang kedua, kalau di daerah itu banyak ularnya terus ular masuk, itu nggak masuk itu. Kenapa? Karena memang berarti itu binatang yang biasa masuk ke rumah karena kan rumahnya dekat. Iya, daerah-daerah yang banyak, iya banyak. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Pak Kiai matur nuwun sangat nggih. Pak Giatno nggih. Matur sangat nggih. Matur jazakallahu khairan. Semoga Allah berkahi jenengan serta keluarga. Terus gimana Pak? Termasuk itu enggak itu Pak? Napa? Seperti tadi Pak. Nah, kalau mau lebih tenang iya, kalau mau lebih tenang. Kalau mau lebih tenang iya. Bayar aja. Maksudnya tenang gimana Pak? Jenengan kan merasa tidak punya utang. Gila merasa nggak punya ya sudah nggak usah dibayar. Tapi kalau jenengan ragu ingin tenang daripada bayar mawon. Daripada kalau teras sih enggak. Teras enggak. Masuk ke kamar. Kalau masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar, kalau itu lumrahnya masuk nggih mboten masuk juga. Contohnya naudzubillah nggih. Di tempat saya itu kan kalau banjir kadang ular itu keluar. Beberapa masuk ke rumah warga itu naudzubillah. Nah, itu memang banjir lumrahnya masuk kalau itu. Ini enggak, jadi enggak lumrahnya masuk. Jangan kan memang dekat sama belukar yang memang banyak ularnya. Kayak orang tinggal di tengah sawah gitu kan. Ya wajar kalau ada ular masuk nyelonong jenenge manggen di sawah ngoten. Iki mboten enggak lumrahnya ngoten, enggak lumrahnya. Nggih, ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Cekap dulu nggih. Cekap panggil. Nggih. Ada lagi mungkin sebelum saya tutup. Ya monggo, Pak. Sana kita itu lebih baik untuk sholat atau untuk baca Al-Quran atau untuk zikir. Ya, misalnya kita baca Yasin tapi untuk orang pertama Yasin 92 ayat dan kemudian di banteng kita baca Al-Quran mana itu? Itu di mana? Di dalam sholat?
Ini dalam sholat dan untuk baca mushaf. Tapi untuk sholat dan untuk biasa baca aja. Lebih utama mana gitu? Bacaan Al-Quran di luar sholat sama di dalam sholat lebih utama di dalam sholat. Bacaan Al-Quran di dalam sholat dengan di luar sholat lebih utama di dalam sholat. Baca Al-Quran tanpa melihat dengan melihat itu lebih utama sambil melihat. Bukan berarti kemudian yang melihat yang nggak melihat itu jelek, nggak bagus. Cuma kalau disuruh pilih dengan melihat itu lebih utama. Oh itu Ustaz, Rasulullah Muhammad SAW tidak melihat tapi beliau hafal. Ya itu kan menunjukkan bahwa itu utama. Tapi kan mushaf dicetak oleh para sahabat. Sehingga dikatakan kalau orang melihat sampai 9 menit itu lebih utama karena dapat 2 pahala, pahala baca sama pahala melihatnya itu. Nah, jadi kalau jangan nanya, kalau misalnya dalam sholat sambil menyempatkan diri baca Al-Quran, bagus bahkan. Perbandingan Ustaz? Saya tidak tahu kalau angkanya, saya tidak tahu. Barangkali ini ada 70. Betul ngertos. Cuman lebih baik. Yang saya tahu gitu. Jadi penjelasan para ulama yang pernah saya ketahui, membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih utama daripada di luar sholat. Sambil melihat dengan tidak sambil melihat itu lebih utama sambil melihat untuk kita ya. Kalau Nabi beda lah, karena Nabi kan khusus. Bacaan Al-Quran kalau hafal Pak. Kalau nggak hafal kita pakai mushaf, kita salat malam itu pakai huruf Arab yang gitu boleh Pak? Boleh dan utama tapi tidak dianjurkan. Boleh dan utama tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu kalau sholat itu khusyuk namanya. Yang dianjurkan sholat itu khusyuk, bukan sibuk membaca Al-Quran sambil melihat itu. Tapi tidak apa-apa, itu bagus dan itu utama. Utama tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah kita baca surah atau ayat yang kita hafal dan akrab. Iya. Nonton nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cekap dulu nggih. Kita tuh. Nanti habis sholat Isya saya nggak ikut dzikir nggih. Saya dari sholat langsung berangkat karena mau ada acara lagi di daerah Pejuang sana. Nggih. Jadi mangke sing imami sinten mawon, kula tak langsung salam langsung pamit karena ada acara. Nah, tadi ditelepon tadi. Nggih. Kalau cekap dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.